Bahkan saya dipenjarakan 3 tahun. Tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, gak ketemu siapapun. 3 tahun. Saya coba. Tapi tidak menjadikan saya ke belakang, terus ke depan. Pertanyaannya tadi adalah apa boleh cara meditasi hal itu kami sampaikan terhadap keluarga saya dengan dasarku anfusakum wa ahlikum naro, atau melebar, monggo. Kalau di dalam hati sampean itu ada kerentek atau dorongan dari Allah, silahkan, boleh, siapapun silahkan. Enggak harus izin gini-gini, enggak. Kalau dalam hati sampean itu ada dorongan dari Allah, sampaikanlah, walaupun 1 ayat, sampaikan. Pun. Yang kedua, pengalaman si Salik ketika suluk, di situ merasakan sesuatu yang indah dan lain sebagainya. Apakah ini sudah dikatakan musyahadah? Wusul. Jawabannya ngeten. Saya mentanya, tak tanya, balik tak tanya. Tapi pun dijawab. Apakah ketika saat itu keakuan diri jenengan makhluk itu masih muncul? Jangan dijawab. Tak jawabnya sendiri. Jikalau masih muncul, itu masih di sekitaran alam muka syafah. Jikalau keakuan kita sebagai makhluk itu sudah Allah fanakan, yang ada adalah innani anallah, maka itulah yang namanya makrifat atau sudah wusul. Tadi saya katakan tandanya wusul. La yarawna li anfusihim syai'an. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang berlaku di dalam keakuan diri jenengan itu hanyalah Allah. Sudah enggak ada dua. La ibsar wa mubsar wa basar. Yang melihat tadi disebut salik, yang dilihat disebut khalik, yang mata untuk melihat, semuanya ini fana. Yang ada apa? Mun sampean deleng mriki. Ini. Anda tidak akan bisa menyebut karena Anda sudah tidak ada. Yang bisa menyebut adalah dirinya sendiri. Akhirnya dijawab di dalam surah Toha tadi ayat 14. Innani anallah. Apakah pertanyaan Rasulullah Muhammad juga menyampaikan ini? Buka di dalam surah Al-Anbiya 25. Dari dasar inilah saya beranikan diri untuk bersikukuh menyampaikan yang selama ini terkesan tidak disampaikan. Wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu. Rasul maksudnya, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban, menyampaikan, mengamalkan tentang tauhid la ilaha illa ana. Ini yang enggak dibuka di media umum. Sejak tahun 2014, Pak, ini kami mencoba masuk di dalam YouTube. Saya manfaatkan YouTube itu. Sebetulnya kami sudah terhitung 25 tahun ini menyampaikan tentang la ilaha illa anta wa ana. Ini. Cuman untuk masuk YouTube insya Allah sekitar 2014. Mohon maaf, resiko apa yang kami hadapi di situ bukan seenak niki, Pak. Saya pernah diusir dari Korea saya, kampung saya. Bahkan saya dipenjarakan 3 tahun. Tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, gak ketemu siapapun. 3 tahun. Saya coba. Tapi tidak menjadikan saya ke belakang, terus ke depan. Bahkan di dalam LP ya,
Saya pun sampaikan terhadap warga binaan. Dan itu konangan Pak. Dari Mojokerto langsung dilayar ke Madiun. Tahu dilayar? Sing tahu mlebu penjara mesti tahu. Ngacung, sing tahu mlebu penjara ngacung. Mboten enten. Enak Pak mlebu penjara itu. Lho nggih. Turu ya diopeni diwenehi. Ya, mohon maaf. Kita makan itu dikasih Pak. Pagi, siang, sore 3 kali. Tidur ya dijogo. Pernah sampai tidur nih nama sampai nolok satpam ini? Enggak pernah. Artinya bahagialah ahli zuhud itu kalau masuk penjara. Jenengan nek kepingin mlebu penjara tak kandhani penak gampang. Wong liwat joto sono. Nek perkara mlebu. Rasakan kepingin tahu, makan dikasih, tidur dijaga. Tapi gunakanlah itu bisa bermanfaat, beruzlahlah, bertapalah, bermeditasilah, berkholwatlah, berzikirlah terus menerus. Karena Anda kesempatan yang bagus, jenengan tidak berinteraksi dengan keluarga, tidak berinteraksi dengan kerja. Enak, itu kalau mau. Kalau tidak mau, cukup masuk kamar, jenengan itu pamit pada istri, anak, jangan diganggu. Estu. Dengan waktu yang tidak jenengan tentukan. Enggak bisa 40, nyun sewu, oke, 21 hari. Enggak bisa 7 hari, enggak bisa sama sekali. 3 hari, enggak bisa belas, 1 hari 1 malam cukup. Udah, harus sampai gunakan kesempatan yang bagus karena kita umur masih diberikan Allah untuk berbenah diri hati kita pada Allah. Jadi apabila keakuan sampai itu pada saat itu sudah fana, maka itu musyahadah. Jikalau tidak, berarti itu masih berputar di alam muka syafa. Walaupun surga itu makhluk. Neraka makhluk. Apapun ditemukan malaikat makhluk. Penuh karomah memang di dalam alam kasaf itu Pak. Nyun sewu. Jenengan sing dereng ngalami ojo kepingin temen. Estu ojo kepingin. Cukup bagi kita ketika saat berzikir gak usah mengharap-harap buahnya. Nanti akan datang sendiri. Cukup sampai jaga zikir hati sampean. Itu aja sudah. Ya. Lagi. Iki masih kisaran Bapak apa Ibu? Bapak. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Yai. Kalau tidak salah di depan dipun dawuhaken ada istilah sholat daim di kalangan saudara-saudara kita di Kejawen. Yeah. Kalau tidak salah memahami, sholat daim itu adalah sholat sepanjang masa. Kalau tidak salah. Betul. Nah, akhirnya berkembang di kalangan saudara kita itu istilah sak durunge sholat, koyo wis sholat, sak bari sholat, koyo durung sholat. Pada akhirnya aplikasinya malah ora salat. Ketika ditanya, lu kok ora salat? Lah aku sak durunge sholat wis salat. Ya itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Saya tidak ingin mengatakan itu salah atau benar. Hanya saja seperti apa penjelasannya, itu sikap seperti itu kalau ditarik dari segi syariat Islam, atau apakah ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk sirul asror tadi untuk menggapai kepada hakikat sekalipun harus meninggalkan syariat. Nah, ini mohon penjelasan. Apakah ini bisa diterima dari segi syariat maupun hakikat dalam arti Islam? Yeah. Pemahaman semacam itu maksud saya. Jadi tidak ingin salah atau benar, tidak. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat daim mungkin bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 238. 238. Di situ Allah memberikan sinyal. Tergantung kita paham atau enggak di situ. Gini Pak.
hafidu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah iki jamak. Berarti maksudnya adalah sholat yang dilakukan oleh jasmani. Ketemunya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya memakai kalimah as-sholawah jamak. Sebelum as-sholawah di sini kan ada kalimah yang namanya hafidu. Jagalah. Ini hukum syariah yang mewajibkan kita jasmani ini menjaga sholat 5 waktu. Empun mandek di situ. Di situ ada wawu ataf sebagai penyambung, nggak boleh pisah. Was sholatil wusta. Al wusta niku tengah. Mengapa tidak was sholawah? Kok was sholatil wusta memakai mufrad? Mohon maaf. Tadi dikatakan sholat daim itu sepanjang masa, betul. Kalau kita bicara hitungan hari 24 jam. Ini sholat yang bagaimana ya? Bon. Itulah wassolatil wusta kalau kita menengok tafsir mutasabbihah, bukan muhakamah loh. Kalau muhakamah maklum, kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir. Di situ khilafani. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar, tengah-tengah. Ada yang mengatakan maghrib. Mohon maaf, saya tidak bicara ke substansi ini. Al-wusta ini saya tarik sholat daim. Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Ruhaniyah. Sebab kita manusia, unsur tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Ono wong disebut menungso, kano nyawoni iku disebut mayit. Nggih mboten? Mayit. Nyun sewu. Ini yang kita itu keterbatasan pengetahuan tentang al-wusta. Saya katakan al-wusta tengah itu ruh. Bagaimana hati? Atau coba dibuka di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau membahas Imam Ghazali terkait al-qalbu itu bagaimana. Menukil dari satu hadis, manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu bagus, baguslah semuanya. Jikalau rusak, rusaklah semua. Mana yang dimaksud daging? Al-qalbu. Beliau Imam Ghazali mengatakan al-qalbu. Tapi diterjemah noning sarai, al-qalbu ay ar-ruh. Wis terserah sama nyebut ya napa terserah. Bukan daging, kayak dagingnya petik itu bukan. Hati yang dimaksud itu adalah ar-ruh. Inilah Pak yang harus ini wajah tu wajia. Ini. Bagaimana mungkin ruhaniyah kita itu bisa benar dengan melakukan sholat secara thoriqoh atau secara hakikat, manakala tidak diberikan pengetahuan cara untuk melakukan. Makanya bahasa taklim muta'alim, kita mencari ilmu itu kata Rasul wajib hukumi. Walau bisin, jikalau adanya ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita mencari ke sana. Mana sholatir ruh itu? Inilah yang dibahas oleh Nabi dan Rasul siapapun yang tidak ada geser khilaf serambut pun. Apa? Ani butullaha waztanibut tauhid. Quran yang dibuka. Ani butullaha, mencondongkan ruh ini terhadap urip. Allah. Yang Allah ada dalam diri dan di luar diri jenengan. Makanya saya katakan talinya, robitohnya atau wasilahnya itu harus sambung antara ruh dengan Allah. Wujudnya bukan namanya. Otomatis robitohnya
atau talinya, jalannya khusus. Kalau boleh saya katakan, kalau diterima itulah sirul asror. Sebab kalau jenengan tidak megang tali khusus itu, gak mungkin hati sampean bisa merasa kehadiran Allah. Al-Maidah ayat 27. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Wasilah itu maksudnya dalam ayat itu adalah robitoh. Artinya tali khusus, ruh langsung datang Allah. Allah lah gak ada toh Pak, untuk jenengan. Mboten enten harus ada di Mekah tok, mboten. Mohon maaf loh ya kah? Allah dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Yang mana? Loh ini loh. Ini bukanya itu tadi. Hati wasilah tadi, robitoh itu yang langsung harus sampean pegang. Kalau kita di dunia thariqah, robitoh kita pada guru, pada mursyid, lah kan enggak? Karena mursyid itu yang membimbing kita sampai sanate muktabaroh sampai kepada Rasul. Tapi kalau mboten sampean sandingi tali khusus langsung pada Allah, jenengan nyawang makhlukin kok. Akhirnya muter-muter di alam muka safa. Tapi itu proses memangnya, proses. Makanya saya sering katakan, tolong saudaraku yang sudah berpuluh tahun di thariqah, bagaimana suluk jenengan ikut bisa wusul. Kalau boleh saya menawarkan barang ini tanpa ada bayaran sama sekali, nek mau ya toh, laksanakan. Kalau enggak cocok namo coklat tapu ono sandal lo. Lu estu, niki taruhan saya. Estu, kalau enggak cocok hati sampean tidak menemukan tatmainul qulub, namo coklat tapu ono sandal lo. Kula mboten bales, saya tidak nuntut. Estu Pak, hak demi Allah mboten. Justru mungkin aku lebih baik dibenci daripada dipuja. Kalau dibenci aku bisa koreksi diri. Kalau dipuja aku akan bangga. Akhirnya saya dadi bolone Kemarin kitab yang kami tulis sarah dari kitab Hikam pasal 156. Kulo nyarai itu dari Tuban, pulang ngaji dari Tuban di mobil nyarah. Udah ketemu 156. Ternyata di situ bagaimana sikap kita ketika masyarakat memuja kita. Padahal sifat puja itu jelas milik Allah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Bagaimana kita biar tidak kepleset dengan tipu daya nafsu. Di sarah itu sudah kami jelaskan. Nanti bisa kami bukukan, sementara ini masih berbentuk mushaf Pak. Berbentuk mushaf. Jadi walaupun saya berangkat ke sini di tengah jalan ya terus saya. Sing paling berat bagi saya itu Pak ya, nulis Quran lewat HP. Berat. Klunu. Masalahnya gini, ketika saat saya nulis dengan tangan saya, ini sejarah. Sudah selesai, saya bawa ke Jakarta, setelah kami taskhihkan para masyayikh, dari sisi nahwu sorofnya atau balaghah manteknya, saya bawa ke Jakarta, kemudian di Jakarta ditolak. Harus berbentuk PDF. Tahu PDF? Dari Word ke PDF. Waduh, wong gini, kita itu nggak pernah nulis Arab di laptop, gih mulai klunu, berat. Sekarang biar saya bawa bisa kemana-mana, naik laptop kan besar, HP, nulis. Itu nanti saya simpan di laptop, nanti diubah ke PDF baru. Kami klarifikasikan kepada Menkumham secara nasional, bagaimana bisa diakui secara nasional, di sana diproses. Mungkin diteliti barulah surat izin datang. Jadi kitab pertama, edisi pertama dan kedua sudah dapat izin. Jadi untuk siapapun boleh. Ini cara penjualannya atau mentasarufkannya itu tidak sembunyi.
resmi secara negara terakui. Urusan gelem nrimo gak nrimo bukan urusan saya. Sing penting tugas saya sudah selesai. Basyirau wa nadhiron. Itu Pak. Jadi kembali kepada sholat daim tadi. Ketika ruhania sampai iku membawa dzikir sirul asror waqtasimu bihablillahi jami'ah. Kalau bahasa di dalam surat Al-Baqarah 256 itu wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tetap sampai gecoki rapat kemana-mana hati sampai itu hanya merasakan kehadiran Allah. Itulah yang disebut inni wajjahtu menghadapi ruh pada Allah. Inilah yang disebut sholat daim. Pertanyaannya adalah apakah cukup jenengan secara ruhaniah saja yang sholat, ya toh? Jasmaniah tidak sholat. Ini pertanyaan yang menohok, gitu. Jawaban saya sederhana. Ikut sistem mana jenengan kalih kula niki? Wasilunkah, majdubunkah? Saya tidak akan pernah menyalahkan. Anda untuk menuju takarrub, mendekat dan bertemu Allah itu sistemnya ada dua. Dibuka di dalam Al-Hikam. Ada yang sistem majdubun, ada yang sistem wasilun. Kalau bertanya Rasulullah pakai apa? Wasilun. Apa wasilun? Menjaga hukum syariat di tengah-tengah hukum hakikat. Atau saya balik, menjaga hukum ruhaniyah di tengah-tengah hukum jasmaniyah. Kalau majdubun, enggak, saenae dewe. Dasar apa saya tidak berani menyalahkan? Singgahe ngunu ya sapa? Pun akhirnya hati tidak hasut, Pak. Tidak mudah menyalahkan orang. Disitulah pedoman saya. Nyuwun sewu. Semua orang gak mungkin Pak ingin awake loro, ekonomi seret, lah ngono ya. Semua pingin lancar-lancar saja. Tapi Allah apa mungkin ngelancarno sampai terus tanpa seret? Hukum sunatullah tetap itu berjalan. Cuman tinggal kita mensikapi, memandang siapanya. Itu aja menurut saya. Jadi saya tidak menyalahkan si A, si B, enggak. Prinsip saya, hati saya hanya memandang sing gawe ngono ya sapa. Gitu aja saya. Biar tidak ada ruwet dongkolan di dalam hati saya. Hati saya sendiri loh ini. Aku enggak melibatkan orang lain. Cuman kalau kita kembangkan satu pertanyaan, mengapa Allah satu sisi memperjalankan si A dengan sistem majdubun, si B sistem wasilun? Itulah rahasia Allah sendiri. Ya, sampai nanti akan tahu semua ini kalau betul-betul kita sudah ditarik Allah di dalam alam ahadiyah, ke ahad Allah. Oh, orang tidak akan terpengaruh dengan urusan-urusan kebiarin dunia manakala jenengan kalih kula ini betul-betul sudah di alam ahad. Intinya jenengan bisa hidup di alam nyun sewu, hidup di tengah-tengah air yang asin seperti ikan alias tidak mati, sampai tidak akan terpengaruh ke asini air laut. Saya melihat ikan yang hidup di laut tiap detik bahkan udah nggak ada jeda gembul dengan air asin, tapi ikan rasanya tidak terasa. Sampai boleh hidup di tengah-tengah masyarakat, menjalankan hukum syariat. Bagaimana caranya jenengan gak terpengaruh dengan kebiarin dunia? Jadilah sistem seperti ikan yang hidup di air asin. Jangan seperti ikan tahu, Pak. Ikan tempe. Ibu-ibu mau goreng diuyai didik, asine duduk-duduk lah ngoten nggih. Tapi mengapa
ikan yang ada di air itu air asin nggak terasa asin? Jawabannya cuma setunggal. Karena ikan yang hidup di air asin, ikannya hidup. Wes. Coba kalau mati cemplung no maneh, gak usah sedino sak jam mesti asin. Es tuh. Artinya kita di tengah-tengah dunia ini, jadikanlah hatimu hati yang hidup, jangan menjadi hati yang mati. Hati yang hidup adalah hati yang senantiasa selalu menyembah Allah. Anik butullaha, arahkan, condongkan terus hatimu terhadap Allah, wastanibu tauhid, dan jauhilah selain Allah itu. Itulah sholat daim. Sehingga lewat makan, lewat minum, lewat apapun aktivitas Anda, hati bisa bertemu Allah dimanapun Anda berada. Lanjut. Edisi kedua, Ibu nek gak nok ditutup. Lho ngoten lho. Oh, wonten nika. Cek, monggo. Termin kedua berisi 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Dari mana nama gitu Bu? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Gus, sambil duduk suaranya serak-serak. Iya, mau tanya Gus, ini pertama bagaimana cara perang melawan hawa nafsu. Yang kedua, nafsu itu yang mana? Yang ketiga, cara memeranginya bagaimana? Yang keempat, ciri-ciri menang melawan hawa nafsu. Nggih, pun ngoten mawon Gus. Nomor 4 tadi apa? Dalam? Nomor 4 tadi apa? Nomor 4, ciri-ciri menang melawan hawa nafsu. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple, padat. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 208, innahu sak temene nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh manungsa iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo kang nyata. Sesungguhnya iblis atau nafsu itu adalah musuhmu yang nyata, wahai manusia. Bagaimana Anda bisa memerangi wong Anda tidak tahu nafsu? Allah jelaskan ciri-ciri nafsu di dalam surah Yusuf. Nafsu niku ada yang mengajak hatimu lupa pada Allah, melalaikan. Yang kedua, illa rohima rabbi, ada nafsu yang dirahmati Allah, berarti yang mengajak untuk berzikir datang Allah. Terus nafsu itu yang mana? Di situ ada huruf 3, Pak. Nun, fa, sin. Nafsu, nafsun, nafsun, nafsan, nafsin. Artinya diri. Yang dimaksud nafsu yang ngajak sampai iki lalai pada Allah, diri keakuan makhluk. Contoh, jenengan iki melakukan apapun, dalam hati sampean kok muncul rasa aku hamba yang bisa melakukan, berarti itulah nafsu yang harus diperangi, harus dijinakkan dengan cara berzikir. Jadi 4 pertanyaan perkisaran nafsu tak jawab langsung. Anda untuk memerangi dan menjinakkan nafsu harus berzikir, titik, sudah. Bagaimana cara
hilangnya rasa keakuan diri sebagai makhluk itu lenyap di dalam hati jenengan. Jadi nafsu itu diri ingsun. Nah, kalau itu sudah jinak atau dilepaskan Allah belenggu itu, maka nafsu illama rohima rabbi. Nafsu yang dirahmati Allah yang dimaksud adalah apa? Ati sampen itu sudah tidak muncul rasa makhluk yang bisa agawe, tapi ning ati muncul akunya Allah yang bisa agawe. Itulah yang dimaksud ilama rohima rabbi. Berarti nafsu yang dimaksud secara hakikat adalah pengakuan diri sebagai makhluk. Itulah nafsu. Dan ini akan masuk di dalam perilaku jasmani, tidak hanya maksiat, akan tapi juga taat. Artinya nafsu iku sing dimaksud ngejak lali nang Allah tidak hanya menggoda hati kita untuk sobo lokalisasi, enggak. Nafsu itu juga masuk ketika jenengan sholat. Nafsu itu ngomong ini, aku ridho awakmu lali nang Allah, tapi aku gak ridho nek awakmu suluk nuju bertemu Allah. Gak ridho nafsu itu. Aku diri wau lho, gak ridho. Letak kita diperintahkan untuk merangi atau jinakkan. Rasulullah hadis sahih mengatakan jihadul akbar, perang yang paling besar-besaran, Brontoyuda adalah merangi hawa nafsu. Jihad merangi hawa nafsu niki di tengah-tengah umat. Carane sampai tidak boleh lepas dari zikir, ini kuncinya. Terus ciri-ciri kalau jenengan ini nafsunya sudah jinak atau sudah jenengan terlepas dari belenggunya apa? Ketika jenengan ngelampai nopo mawon, aktivitas apapun, tondo-tondo kalau ciri-ciri nafsu ini sudah jinak, ati sampean rasa sing muncul itu bukan makhluk. Rasa sing muncul di dalam dada jenengan itu adalah hanya Allah. Satu-satunya, apakah sing wujud, apakah sing berkuasa, apakah yang segala-galanya. Selain daripada itu dalam hati sampean sudah lenyap. Termasuk diri jenengan. Ini Bu cirinya. Nomor 2. Ar-Ra'du ayat 28. Orang-orang yang beriman wa tatmainul qulub bidzikrillah. Dia olehnya bisa hatinya tenang, tentram, damai karena berzikir. Ati sampean tentrem, ayem, adem, senajano walaupun Anda ini dihadapkan Allah takdir qobdi alias gak enak, contoh awak loro, ekonomi seret, serba kekurangan, hati jenengan sudah tidak terpengaruh, tidak bisa terpengaruh, alias hati sampean selalu anteng. Oleh anteng sebab ngeco idikire. Titik. Lanjut. Oke. Termen kedua, 2 orang lagi dari ibu-ibu, monggo. Monggo Bu, ingkang wonten ingking monggo. Pangapunten Pak, kula tak rada ngadeng mriki nggih. Saking mriku wonten Bu ibu-ibu saking belakang. Sajane iki kaya rada ngantuk ngoten lho, Pak. Bu nggih, sebentar lagi bersama-sama kita bersolawat. Solawat Torikiyah. Sampun anu nggih, nate nggih. Oh, gak ngerti. Oh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala
Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam miruhi jibril al-matin. Monggo to Bu, kersane boten ngantuk. Monggo pisan-pisan barang ngantuk. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sholawat yang angel men iki. Niki cirine sholawat thariqah. Kula tutupi. Nggih. Kula nggih. Butuh besok niku saya kerja juga. Nggih. Pun ngapunten Kang Kadah. Estu ngapunten. Saya ini waktu mahal. Nggih. Ya. Saya malam ngaji, pagi kerja, malam pagi kerja. Nggih, mohon maaf. Saya perjalanan sini ke Mojokerto paling tidak 2 jam lebih. Jadi tolong kasih waktu saya nanti untuk istirahat, untuk bisa. Pun ngoten mawon nggih. Jadi mulai awal sampai akhir masalah doa. Nanti kita tutup doa suratul Fatihah aja dengan harapan dengan di situ kita mengharap kepada Allah supaya hati kita dibuka oleh Allah tentang amin ya rabbal alamin. Kulluhum ajmain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang kurang berkenan kami atas nama pribadi nyuwun agunge pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.